berhenti semuanya. Kenapa sih kalian ini apa nggak sholat? Ini bulan puasa, seharusnya bukan di sini tempat kalian, tahu? Kalian itu harus ke surau, harus ke musola, harus beribadah. Ini orang beribadah di musola, kalian malah meribut, main-main di sini. Itu nggak bagus. Sekali lagi aku sampaikan kepada kalian, tempat kalian bukan di sini, akan tetapi akan lebih baik bagi kalian itu berada di musola. Ini sangat tidak baik sekali. Ada apa nih Pak? Kenapa larang-larang anak-anak main? Sama sekali tidak melarang, akan tetapi ini tidak bagus. Saya cuma mengatakan bahwa lebih baik bagi mereka untuk beribadah di musola. Mereka ini masih usia dini, akan tetapi mereka habiskan waktu mereka untuk bermain-main seperti ini. Ini sangat mengganggu dan dampak negatifnya sangat besar sekali bagi mereka. Kamu jangan larang-larang anak-anak main, biarkan mereka main. Saya aja orang tuanya tidak ada melarang mereka main. Anda punya pandai aja melarang mereka main. Apa yang ada di otakmu sebagai orang tua, kawan? Apakah kau tidak ingat lagi ketika kita masih seusia ini, kita begitu menunggu saat-saat indah untuk berkumpul di musola, beribadah, tadarus, dan segala macamnya. Dulu, waktu kita kecil, ke surau adalah merupakan kebutuhan kita. Kita punya kenangan yang sangat indah sekali di tempat ibadah. Tapi apabila anak-anak ini sudah terbiasa main, berkeluyuran tengah malam, dan melupakan ibadah, melupakan surau, melupakan masjid, apa yang akan terjadi 10 atau 20 tahun lagi? Kalau kau memang mencintai anakmu, bukan di sini tempatnya. Bukan dengan membiarkan mereka main keluyuran di saat orang mengerjakan ibadah. Memang benar, di saat seperti sekarang ini, banyak orang yang tidak pergi sholat ke musola karena kasus pandemi seperti yang sama-sama kita hadapi. Akan tetapi pernahkah kau pikirkan bahwa begitu banyak orang yang sholat di rumah mereka, dan karena suara anak-anak ini begitu mengganggu? Itu yang pertama. Yang paling berbahayanya adalah seperti yang aku sampaikan tadi. Ketika mereka sudah terbiasa waktu kecilnya bermain dan meninggalkan surau, meninggalkan musola, maka mereka akan lebih mencintai jalanan dibandingkan dengan pergi ke surau ataupun musola. Sehingga mereka tidak lagi punya kenangan indah sewaktu kecil seperti kita di surau dulu. Sedangkan kita saja yang menghabiskan waktu di surau dari kecil hingga remaja, masih banyak di antara kita yang meninggalkan surau. Masih banyak di antara kita yang ogah pergi ke surau. Apalagi anak seusia seperti ini. Kita akan sama-sama mengetahui bahwa mereka ibaratkan kertas putih. Itu tergantung kepada kita. Cinta apa yang kita torehkan kepada mereka? Jadi cobalah luaskan pemikiranmu. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau seandainya mereka terbiasa dari kecil seperti ini, keluyuran, main, tidak mau ke musola, meribut ke sana, meribut ke sini, mengganggu orang yang sedang beristirahat. Dan bagaimana masa depan mereka? Kau boleh marah, siapapun boleh marah kepada aku. Karena benar apa yang kau katakan tadi. Aku memang tidak punya hak karena mereka bukan anak-anakku. Akan tetapi kita sebagai masyarakat punya tanggung jawab terhadap anak-anak ini karena mereka adalah generasi-generasi penerus kita. Tidak cuma orang tua yang harus bertanggung jawab terhadap mereka. Kita juga sebagai generasi muda, sebagai masyarakat punya hutang terhadap mereka. Tidakkah kau bayangkan nanti ketika di akhirat, ketika mereka dibiarkan begini selama mereka di dunia, kemudian mereka terbiasa, kemudian mereka jauh dari musola, di akhirat dia akan menuntut kita semua. Kenapa kami tidak dilarang? Kenapa kami tidak diajak? Akhirnya apa? Kita yang kena dampaknya. Apa yang akan terjadi 10 atau 20 tahun yang akan datang terhadap negeri ini? Kalau seandainya cikal bakal anak negeri sampai jauh dari musola, sampai jauh dari agama, itu adalah tanggung jawab kita semua. Sekarang terserah. Aku cuma menyampaikan, aku cuma memperingatkan, dan aku cuma mengajak kamu untuk merubah sudut pandang dan pola pikir. Kalau memang benar-benar mencintai anak, mungkin tidak begini caranya. Kalau seandainya salah apa yang aku sampaikan ini, maka tertutuplah aku. Tapi kalau seandainya benar, bagaimana? Kalau seandainya memang ini salah, aku mohon maaf, permisi. Tapi satu yang perlu
perlu kamu ingat. At-Tahrim ayat 6. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Tunggu. Memang betul apa yang kamu sampaikan. Saya merasa bersalah. Seakan-akan saya ikut menjerumuskan anak ini ke jalan yang salah. Karena mereka sudah sibuk dengan bermain. Sementara masjid dan musola sepi. Orang-orang pun terganggu. Saya minta maaf. Betul katamu, bahwasannya anak-anak ini 20 atau 10 tahun yang akan datang akan menjadi orang-orang yang ditentukan nasibnya hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata sudut pandangmu cukup tajam dan kau bisa membuka pola pikirmu tentang anak-anak. Buktikan kalau memang kita cinta kepada anak-anak, cinta kepada keluarga kita, cinta kepada negeri, cinta kepada Allah, yaitu dengan cara membimbing, mengajak dan mendidik mereka. Kepada orang tua semuanya, mohon jangan marah. Bukan maksud kami untuk menggurui, bukan maksud kami untuk menyalahkan cara didik orang tua. Akan tetapi dengan cara yang seperti ini, marilah kita pikirkan, kita pertimbangkan baikkah atau burukkah dampaknya bagi mereka. Bukankah kita semua menginginkan anak yang soleh dan solehah? Akan tetapi kalau mereka terbiasa di jalanan seperti ini, terbiasa main-main seperti ini, terbiasa meribut ketika orang melaksanakan ibadah, apakah itu tidak akan menimbulkan dampak yang sangat buruk untuk masa depan mereka? Mari sama-sama kita pikirkan kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada orang dewasa, dan kepada aparat pemerintahan. Mari sama-sama kita perhatikan generasi-generasi kita ini. Mereka yang akan melanjutkan pembangunan, mereka yang akan melanjutkan kemakmuran negeri ini. Akan tetapi kalau sempat mereka nanti sampai salah jalan, alangkah buruknya kejadian-kejadian yang akan menimpa negeri kita ini. Untuk sama-sama kita renungkan. Jadi saudara penonton dan saudara pemirsa, kami punya inisiatif ya untuk mengajak anak-anak kita, generasi penerus kita, mengadakan kegiatan yang bermanfaat, yang positif, untuk merampas mereka dari kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan bisa membuat mereka itu terbiasa untuk tidak beribadah ke musola. Jadi yang biasanya itu mereka main petak umpet, terus juga main lari-larian, main ban, guling-gulingan di jalan ya. Maklum sekarang kan mereka masih dalam suasana libur lebaran sekaligus libur corona ya. Nah, jadi selama ini mereka mengisi kegiatan mereka dengan main-main segala macam permainan yang menimbulkan kebisingan. Jadi kita punya inisiatif untuk mengumpulkan mereka. Kita beri edukasi, kita kasih kuis ya, meskipun hadiah itu sangat kecil sekali karena memang kami punya keterbatasan saudara-saudara. Jadi kalau seandainya ada saudara-saudara penonton yang terbuka hatinya dan tersentuh jiwanya melihat keadaan anak-anak kita demi kelangsungan hal-hal yang bermanfaat ya, atau edukasi non formal, samping mereka mendapatkan edukasi di sekolah, di lingkungan juga. Jadi kami sangat sedih sekali. Ini adalah pemandangan yang sangat menyedihkan melihat mereka itu main keluyuran atas bawah, lari-larian. Begitulah kekhawatiran kami, meskipun kami bukan orang tua mereka, akan tetapi kami merasa bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Gimana Pak? Iya betul, karena seperti yang disampaikan tadi, 10 atau 20 tahun yang akan datang ditentukan
pada hari ini. Salah anak-anak pada hari ini, maka Allahu a'lam 10 atau 20 tahun yang akan datang hasilnya akan memuaskan. Dan juga satu hal yang perlu kita sampaikan untuk penutup ya. Ya. Mungkin bagi penonton, bagi pemirsa, tentu ada nilai positif dan negatifnya. Bisa jadi ada yang menyalahkan ide ataupun kegiatan kami ini. Kalau seandainya salah menurut saudara penonton ya, coba kasih tahu kami gimana cara yang benarnya, atau langsung ke sini gitu untuk menyumbangkan pikiran ataupun apa yang bisa disumbangkan. Jadi kita punya niat baik, tapi kita cuma mampu melaksanakan seperti ini gitu. Benar, dan harapan kita juga dengan adanya sebuah tayangan seperti tadi, itu sedikit banyaknya dapat menggugah hati mereka ini supaya tidak lagi banyak hal yang negatif yang mereka lakukan di setiap malamnya gitu. Takutnya nanti kita bawa-bawa, ini bak kecilan tuh ketik raja ya, kadang tak bawa-bawa latu terbang hidup. Jadi mainlah dari sekarang kita juga dari Sejang TV ya berinisiatif untuk supaya mereka ini ada persiapan mereka ya untuk 10-20 tahun yang akan datang. Pesan kita untuk orang tua, bantu kami. Kami. Dan kalau seandainya tidak setuju, tidak perlu celah kami ya, pura-pura setuju aja. Untuk masyarakat juga, mereka ini adalah tanggung jawab kita semua. Jangan kita serahkan kepada orang tuanya saja. Kita lihat mereka melakukan hal-hal yang kira-kira tidak bermanfaat, mari kita tegur mereka. Dan orang tua jangan marah kalau seandainya anaknya ditegur ya. Jangan marah. Kami menegur, kami mengarahkan, itu tandanya kami juga sayang sama mereka. Siapa Gitu. tahu di antara mereka ini adalah calon ulama, calon pemimpin kita 20 tahun yang akan datang. Ya. Tahu siapa tahu menantu kita juga. Ya. Salah satu. Begitu. Bukankah kita pengen punya anak yang soleh dan soleha? Jadi izinkan kami untuk turut serta mengarahkan mereka kepada jalan yang lebih baik ya. Jadi kepada pihak yang berwenang, contohnya ya, pihak yang berwenang seperti pemerintah, mohon lihat-lihat juga kegiatan kami, bantu-bantu juga kami gitu ya. Dan tolong perhatikan kami, jangan dibiarkan kami begitu saja, karena kami juga punya keterbatasan Pak, Bu. Terakhir sebelum ketutup, untuk pemirsa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe di Sejang TV dan bagikan ke media sosial Anda. Allahu Akbar. Saudaraku fillah, sekali lagi kami tekankan bahwa video ini semata-mata hanya sebagai bentuk kepedulian kami terhadap generasi penerus. Cerita seram seperti yang tercantum pada judul bukanlah tentang hantu, namun lebih menyeramkan daripada itu, yaitu keramaian di jalanan saat orang melaksanakan ibadah tarawih. Fenomena perkembangan zaman terus berubah. Kita adalah umat akhir zaman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kelak. Maka pantaslah kita lebih memperhatikan anak-anak kita dan lebih membekali diri dengan ilmu serta lebih mendekatkan mereka kepada Allah dengan membekali mereka dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Jangan sampai waktu bermain mereka lebih banyak daripada waktu beribadah dan menuntut ilmu. Jangan mentang-mentang libur sekolah, lalu waktu libur itu dipergunakan untuk bermain sepenuhnya. Sampai hatikah kita membiarkan mereka bermain dengan suara yang heboh, sementara orang lain sedang mengerjakan ibadah. Jangan pernah katakan itu anak kami dan itu urusan kami. Itu adalah tanggung jawab kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena mereka adalah penerus, kita. Kita tentu ingin mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, berilmu tinggi, serta berguna bagi orang tua, agama dan negara. Jika waktu mereka lebih banyak untuk bermain, apalagi di malam bulan Ramadan saat ini, ketika orang beribadah, maka apa yang akan terjadi? Mari kita renungkan. Itu sangat berbahaya sekali. Jangan sampai mereka lebih asyik di jalanan daripada di tempat ibadah. Demi Allah, kami sangat khawatir
Aduhai orang tua, masyarakat, pemerintah, tegakah kita melihat kondisi seperti ini? Bukankah mengerikan dan tidak pantas di malam Ramadan anak-anak berkeliaran dengan suara yang heboh? Bahkan remaja ada yang lalu lalang dengan motor, kadang membonceng perempuan. Nauzubillah min zalik. Apa yang kita pikirkan? Apakah harus dibiarkan? Apakah salah yang kami sampaikan? Hanya ini yang bisa kami lakukan sebagai bentuk kepedulian, karena kami tidak punya kuasa untuk mengatasi semua ini. Mari benar-benar kita renungkan, saudara-saudaraku. Jika anak-anak terbiasa bermain, bersorak, dan berlarian ketika orang melaksanakan ibadah sholat tarawih, maka kegembiraan mereka saat bertemu dengan Ramadan mendatang hanyalah dalam bentuk permainan belaka, bukan lagi kegembiraan karena pergi beribadah. Ini sangat berbahaya sekali. Jika generasi muda lebih asyik ngumpul, jalan-jalan dengan motor, bonceng perempuan ke sana sini, dan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, maka hilanglah dari diri mereka keutamaan bulan Ramadan tersebut. Mungkin ini masa PSBB. Sebagian orang ada yang beribadah di rumah, lalu yang ngumpul, yang bermain, yang bersorak-sorak di luar sana, itu apa namanya? Inilah kisah sedih di malam Ramadan itu. Dan ini hanya sekedar renungan. Bila ini salah menurut kalian, maka berbuatlah sesuka hati kalian. Namun tanyalah diri kalian, apakah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan sebagai muslim? Saudaraku fillah, mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan kami. Salam hormat kami, Si Jange TV.